Pembangunan ekonomi harus dapat menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan, baik keadilan intergenerasi maupun keadilan antar generasi. Akan tetapi, pembangunan ekonomi akan dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam dan daya tampung lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang pesat, inklusif, dan berkelanjutan membutuhkan adanya transformasi dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk menghasilkan output yang dapat berdampak luas pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dalam bentuk invensi maupun inovasi produk ataupun layanan. Peningkatan invensi dan inovasi teknologi tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada terwujudnya kemandirian bangsa, terutama dalam pengelolaan dan peningkatan nilai tambah sumber daya ekonomi lokal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga Nukliran, pemanfaatan dan pengembangan iptek nuklir di Indonesia harus ditujukan untuk maksud damai dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung tujuan iptek nuklir, Batan melalui Deputi Pendayagunaan Teknologi Nuklir memiliki visi untuk meningkatkan daya saing guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan menghadirkan iptek nuklir yang unggul secara kompetitif untuk meningkatkan kapasitas iptek dan memperkuat landasan sosioekonomi nasional serta mewujudkan sistem manajemen yang efektif, efisien, akuntabel, dan melayani sebagai implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan menuju Indonesia yang berdaya saing. Visi dan misi tersebut terjawantahkan ke dalam 5 satuan kerja yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir. Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir atau yang biasa disebut PRFN merupakan salah satu unit kerja yang dimiliki Batan di kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, PRFN selama ini telah melakukan kegiatan prekayasaan dan sudah menghasilkan beberapa produk litbang yasa yang bermanfaat di berbagai bidang, seperti di bidang medis, industri, serta keamanan dan keselamatan. Untuk perangkat nuklir di bidang medis, PRFN memiliki Renograf IR8. Renograf IR8 merupakan alat untuk mendeteksi kelainan fungsi ginjal. Dos kalibrator digunakan untuk mengukur dosis radioisotop pada pemeriksaan renograf. Untuk perangkat nuklir di bidang industri, PRFN memiliki digital fluoroskopi. Digital fluoroskopi merupakan detektor penangkap citra radiografi yang termasuk ke dalam teknik uji tak rusak atau yang biasa disebut NDT. Iradiator gamma merah putih. Iradiator gamma merah putih memiliki beberapa kegunaan, yakni untuk sterilisasi peralatan kesehatan, pengawetan bahan makanan, hingga fitosanitari. Untuk perangkat nuklir di bidang keselamatan dan keamanan yang saat ini menjadi prioritas riset nasional, PRFN memiliki portal monitor radiasi, Radiological Data Monitoring System. Perangkat ini digunakan untuk memantau secara online adanya paparan radiasi dan cuaca di kawasan instalasi nuklir. Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka merupakan salah satu pusat yang berada di bawah Deputi Pendayagunaan Teknologi Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional. Berlokasi di kawasan Puspiptek, kawasan Nuklir Serpong, Tangerang Selatan. Dalam menjalankan kegiatan, Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka
didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya dengan jumlah 126 pegawai. Tugas dari Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka yaitu melaksanakan perumusan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang teknologi radioisotop dan radiofarmaka. Program dan kegiatan yaitu penelitian dan pengembangan teknologi radioisotop dan radiofarmaka yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna di Indonesia. Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka memiliki fasilitas utama hot cell sebagai tempat produksi radioisotop, mini cell dan glove box yang menjadi tempat produksi senyawa bertanda. Hasil litbang yang telah mendapatkan izin edar yaitu kit radiofarmaka MDP untuk diagnosis tulang, kit radiofarmaka MIBI untuk diagnosis fungsi jantung, kit radiofarmaka DTPA untuk diagnosis fungsi ginjal, radiofarmaka 153SM EDTMP untuk terapi paliatif pada penderita kanker yang sudah metastatis, radiofarmaka 131 IMIBG untuk diagnosa dan terapi kanker neuroblastoma. Pusat Reaktor Serbaguna merupakan salah satu pusat yang berada di bawah Deputi Pendayagunaan Teknologi Nuklir yang berlokasi di kawasan Pustitek, kawasan nuklir Serpong, merupakan salah satu reaktor riset yang dimiliki bangsa Indonesia dan dikelola serta dioperasikan oleh Batan. Saat ini PRSG didukung oleh SDM yang kompeten di bidangnya dengan jumlah 172 pegawai. Program dan kegiatan yang utama di PRSG adalah pengoperasian dan pemeliharaan reaktor. Bidang operasi reaktor memiliki peranan dalam melakukan perencanaan operasi reaktor RSG gas, menjamin ketersediaan bahan bakar reaktor, serta yang utamanya adalah mengoperasikan reaktor dengan aman dan selamat. Bidang pemeliharaan reaktor memiliki peranan dalam menjamin kehandalan sistem reaktor agar menunjang pengoperasian reaktor berupa perawatan rutin secara periodik dan perbaikan sistem jika terjadi kendala. Mengingat usia reaktor yang melebihi 30 tahun, maka diperlukan revitalisasi untuk mengganti sistem yang lama. Bidang keselamatan kerja dan operasi memiliki peranan dalam melaksanakan pemantauan keselamatan kerja dan keselamatan operasi reaktor. Fasilitas utama yang ada di PRSG Batan terdiri dari teras reaktor, silikon doping, rebit sistem, dan tabung berkas neutron, serta pengelolaan air bebas mineral. Layanan di PRSG Batan meliputi layanan iradiasi neutron, layanan iradiasi batu topas, layanan penyediaan air bebas mineral, layanan siswa-mahasiswa praktek untuk penelitian, layanan kunjungan, layanan informasi publik, layanan pengaduan, serta layanan whistleblowing system. Pusat Diseminasi dan Kemitraan merupakan salah satu pusat yang berada di bawah Deputi Pendayagunaan Teknologi Nuklir yang berlokasi di kawasan nuklir Pasar Jumat. Pusat Diseminasi dan Kemitraan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan, dan bimbingan di bidang diseminasi dan kemitraan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Pusat Diseminasi dan Kemitraan menjalankan fungsi pelayanan, di antaranya kunjungan fasilitas nuklir, promosi hasil litbang IPTEK nuklir, dan kemitraan pemanfaatan produk teknologi nuklir. Layanan pemberian informasi IPTEK nuklir
dilaksanakan melalui kunjungan ke Gedung Peragaan Sains dan Teknologi atau Peraspen. Pusat Diseminasi dan Kemitraan dilengkapi dengan pengajuan pelayanan kunjungan melalui website, ruang layanan informasi, ruang pengaduan, ruang peraga untuk kunjungan, ruang audiovisual untuk pemutaran video penukliran, ruang positron dengan kapasitas 150 orang untuk pengunjung dan yang lainnya. Pusat Diseminasi dan Kemitraan juga melakukan hilirisasi produk Batan melalui promosi hasil litbang di berbagai daerah dan dilakukan melalui kemitraan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, UMKM, para kelompok tani, dan kemitraan lainnya. Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir yang berlokasi di kawasan nuklir Serpong punya tugas melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan dan bimbingan di bidang pendayagunaan informatika dan pengelolaan kawasan strategis nuklir. Dalam melaksanakan tugasnya, PPI KSN menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan perencanaan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan. Pelaksanaan pengelolaan sistem jaringan komputer, pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen nuklir, pelaksanaan pengelolaan kawasan nuklir Serpong, pelaksanaan pemantauan dosis personel dan lingkungan kawasan nuklir Serpong, pelaksanaan jaminan mutu, pelaksanaan pengamanan nuklir. Fasilitas dan layanan yang dimiliki oleh PPI KSN. 1. Layanan jaringan dan komunikasi Batanet Server. 2. Batan Safety and Security System. 3. Layanan sistem informasi. 4. Layanan pemantauan dosis personel. 5. Layanan pemantauan lingkungan. 6. Layanan kehumasan, protokol dan utilitas. 7. Layanan keamanan dan keselamatan. 8. Layanan kesehatan. 9. Fasilitas kendaraan. 10. Ruang perpustakaan. 11. Laboratorium sistem proteksi fisik. Pada laman portal Simlin, terdapat beberapa layanan sistem informasi seperti SITP, SIAP, SIKAP, SIAgenda, SIM SDM, SILAT, SIPL2, SIPAN, SIDIK, SIPIN, SIMAI, SISKA, WBS, SINOVA.